Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang demokrasi parlementer dan liberal. Saya Amelia Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan oleh Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dan istilah tersebut telah berubah sejalan dengan waktu. Dan definisi modern telah berevolusi pada abad ke-18. Kata demokrasi terbagi menjadi dua kata. Yang pertama yaitu kata demos dan yang kedua yaitu kultus, yang berarti pemerintahan rakyat, atau yang sering kita kenal yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yaitu ciri-ciri pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat. Ada pula ciri-ciri tambahan. Yang pertama yaitu konstitusional, bahwa prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak, dan kepentingan diatur dan ditetapkan oleh konstitusi. Yang kedua yaitu perwakilan. Yang ketiga pemilihan umum, dan yang keempat yaitu kepartaian. Kepartaian di sini yaitu partai politik, di mana sebagai media atau sarana dalam melaksanakan demokrasi. Yang terakhir yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Misalnya pemisahan atau pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama demokrasi secara langsung, dan yang kedua yaitu demokrasi secara tidak langsung. Perkenalkan, nama saya Lulu Baratama. Saya dari kelompok 4, kelas 12 MIPA 6, akan menjelaskan tentang materi demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer itu atau liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan di badan legislatif tinggi. Pemerintah dan menteri diberhentikan dan diangkat oleh parlemen. Di dalam demokrasi parlemen, presiden menjabat sebagai kepala negara. Demokrasi liberal juga dikenal sebagai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini dilandaskan dengan UUDS atau Undang-Undang Sementara 1950 berdasarkan ketentuan dari UUDS 1950 bahwa sistem pemerintahan Indonesia itu dijalankan dengan sistem parlementer. Lalu sistem parlementer itu berarti kabinetnya disusun kabinet pemerintah disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kepartaian dalam parlemen. Lalu penerapan sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk mengkoordinir kebebasan berpendapat dari rakyat, lalu diwakilkan oleh wakil-wakil lembaga di parlementer. Tapi karena tidak sesuai kenyataan, jadi sering berganti kabinet. Jadinya nggak sesuai kenyataan, jadi gonta-ganti kabinet. Perkenalkan, nama saya Oti, saya kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kepartaian. Nah, sistem kepartaian atau partai politik adalah suatu kelompok atau golongan yang anggotanya mempunyai tujuan, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik ini itu adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan sesuai dengan ketentuan konstitusional. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno menyatakan telah terbentuknya Partai Nasional Indonesia. Nah, Partai Nasional Indonesia ini awalnya Presiden Soekarno menginginkan partai menjadi partai tunggal. Akan tetapi
keinginan tersebut tidak terwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan Maklimut. Nah, Maklimut ini dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Karena adanya Maklimut ini, jadi muncullah partai-partai dan terbentuklah partai-partai yang baru. Misalkan seperti Partai PSI yang didirikan oleh Amir Syamsuddin pada tanggal 20 November 1945. Terus ada Partai PBI yang didirikan oleh Nyono pada tanggal 8 November 1945. Dan ada lagi Partai PRS yang didirikan oleh Sultan Syahrir pada tanggal 20 November 1945. Karena banyaknya partai politik yang ikut ke dalam pemerintahan, partai-partai tersebut hanya mementingkan golongannya sendiri daripada mementingkan urusan nasional. Nah, jadi partai-partai tersebut tuh saling menjelekan gitu. Partai-partai politik yang tidak memiliki jabatan dalam kabinet jadi sering memiliki opsi untuk bermain curang gitu ya. Jadi menyebabkan kabinet tersebut tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Madia. Di sini saya akan menjelaskan tentang partai politik. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan. Partai-partai politik ini yang tidak ikut serta dalam jabatan kabinet pemerintahan. Pemilu umum 1955 di Indonesia adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Madia. Di sini saya akan menjelaskan tentang partai politik. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum. Partai-partai yang tidak ikut serta dalam jabatan kabinet. Pemilihan umum 1955 di Indonesia adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. Terdapat 172 partai politik dan organisasi masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lija Zakia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mencari sistem ekonomi nasional. Nah, pada tahun 1950-an, pemikir ekonomi Indonesia berfokus pada upaya mengembangkan perekonomian. Lepas dari warisan kolonial, perekonomian Indonesia saat itu banyak didominasi oleh perusahaan asing dari kelompok etnis Cina untuk mengubah struktur ekonomi ini. Para pemikir ekonomi nasional termasuk Suemitro Dejo Hadikusumo menekankan pentingnya mendukung kelas ekonomi nasional melalui pengusaha pribumi. Kabinet Natsir memulai langkah untuk membangun ekonomi nasional melalui program rencana Arjen Perekonomian atau yang disingkat dengan RUP yang mencakup program Benteng. Nama saya Gislam Fahmi, saya akan menjelaskan sejarah demokrasi liberal di Indonesia. Sejarah demokrasi liberal di Indonesia periodenya pada tahun 1950 sampai 1959. Indonesia menerapkan sistem liberal yang ditetapkan dari model barat. Struktur pemerintahnya yaitu pemerintah dijalankan oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Sistem kepartaiannya menganut sistem multipartai yang mendorong lahirnya banyak partai politik. Lalu akhir periodenya, setelah hampir 9 tahun, rakyat menyadari bahwa sistem demokrasi liberal tidak cocok untuk Indonesia, sehingga sistem ini digantikan oleh demokrasi termimpin pada tahun 1959. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Naima. Di sini saya akan menjelaskan
perkembangan demokrasi liberal, Indonesia sekularisme sebagai akar liberalisme masuk secara paksa ke Indonesia melalui penjajahan khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. Kebijakan ini menindas Islam sebagai ekspresi politik inti. Islam politik adalah yang pertama dalam bidang ibadah murni, yang kedua dalam bidang kemasyarakatan, dan yang ketiga dalam bidang politik atau kenegaraan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzima. Saya akan menjelaskan sistem politik liberal. Sistem politik liberal merupakan semboyan partai pada umumnya sehingga berlomba-lomba para partai politik untuk memperebutkan posisi panglima ini. Setelah peristiwa 17 Oktober 1952, pemerintah bersikeras untuk melaksanakannya dalam suasana liberal. Pemilu diikuti puluhan partai pada tanggal 15 Desember 1955. Pemulihan dilaksanakan dengan tenang dan tertib. Ada 4 partai yang memenangkan pemilu, yaitu Masyumi, PNI, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal. Juga dikenal sebagai kapitalisme, adalah sistem ekonomi di mana keputusan ekonomi utama seperti produksi, distribusi, dan konsumsi ditentukan oleh mekanisme pasar bebas. Dalam sistem ini, individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk memiliki dan mengelola sumber daya dan bisnis mereka dengan minimal intervensi pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.